Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Luar biasa, hari ini hari yang baru dan juga harapan yang baru. Go Healthy telah hadir lebih dari 1.500 episode pemirsa, luar biasa. Dan sudah banyak masyarakat Indonesia yang terbantukan dan teredukasikan dengan tayangan ini. Sekarang kami ingin meningkatkan kebersamaan pemirsa setia Go Healthy dengan menghadirkan Go Healthy Community. Agar Anda dapat terus mendapatkan informasi kesehatan dan berbagai tips kesehatan. Caranya gampang sekali. Gabung di Go Healthy Community dengan scan QR Code di bawah ini. Sudah? Bagus banget. Oke, langsung saja kita mulai pemirsa. Saya kenalkan, hari ini ada Bang Faidon dan juga Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Salam sehat, bugar, bergairah, seksi, kinclong. Oh iya. Oke, mantap Bang Faidon. Tentu saja hari ini juga ada narasumber. Hari ini Bapak Budi Suaka datang ke sini mencari solusi. Kondisinya beliau sudah mengalami stroke 2 kali pemirsa, melumpuhkan anggota bagian tubuhnya dan juga tidak hanya itu. Dia harus berhenti bekerja menjadi tidak produktif. Hari ini dia datang dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Semoga hari ini ada solusi yang paling tepat untuk Bapak Budi. Mari kita sambut. Bapak Budi, salam sehat Pak. Sehat, salam semangat. Wah, untuk menuju pulih. Oke, amin Pak. Pak, sebelum kita mulai ngobrol, mungkin salami dulu, kasih kata sambutan kepada mungkin pemirsa, keluarga yang sedang menonton. Silakan Pak. Kepada semua saya ucapkan sehat selalu dalam keadaan baik dan saya berharap melalui acara ini mendapatkan tips untuk menjaga kesehatan. Karena kesehatan itu benar-benar sangat mahal. Pemirsa, mari kita kenalan lebih dalam dengan Bapak Budi. Siapa Bapak Budi ini dan bagaimana dia bisa kena stroke tidak hanya 1 kali tapi 2 kali. Dari video ini kita belajar sama-sama, ini dia kisah dari Bapak Budi. Budi Suaka tak pernah terbayangkan olehnya bisa terkena stroke. Apalagi serangan ini terjadi secara berulang dalam waktu dekat. Saya terkena stroke, sebetulnya keadaannya lagi happy-happy lah. Tubuhnya tiba-tiba terasa lemas, bicaranya pun terdengar pelo. Budi menduga hal ini mungkin karena ia sedang kelelahan saja. Tapi, anggota tubuh bagian kanannya malah semakin terasa lemas. Besoknya ke rumah sakit, diperiksa, di-scan. Oh ini ada penyumbatan di otak. Serangan kedua beda sekali gitu. Pergerakan terbatas, kemampuan motorik terbatas, berjalan pun harus mengandalkan caregiver, ke dokter bersama caregiver, kendala fisik, ekonomi, mental. Meski begitu, Budi tak mau menyerah dan terus berharap bisa pulih dari stroke. Saya hadir di Go Healthy ingin mendapatkan solusi apa yang saya alami. Pak, tadi saya sebutkan Bapak ini sebagai seorang yang sangat aktif Pak. Bisa keliling Indonesia, tiba-tiba Bapak terkurung dalam rumah, nggak bisa apa-apa Pak. Perasaannya bagaimana? Itu perasaannya kalau dipikir sedih. Kenapa sedih Pak? Ya kenapa dahulu bisa beraktivitas gitu. Kalau hari libur juga bisa keluar, bisa itu. Sekarang kegiatannya terbatas gitu. Kalau mau beraktivitas mengharapkan caregiver. Nah sekarang berusaha mandiri gitu. Tanpa bagaimana kamu kalau hidup tanpa caregiver gitu. Pak Budi tetap semangat Pak ya. Iya tetap. Kita di sini akan kasih solusi kepada Bapak. Sebelum itu baiknya kita main dulu Pak ya. Iya. Ini benar salah, yaitu manisan buah katanya ini sehat untuk dikonsumsi. Menurut Bapak Budi ini benar atau salah? Nah tergantung nanyanya sekarang atau masa lalu. Sekarang deh Pak, sekarang. Kalau sekarang ditanya itu salah. Kenapa salah Pak? Karena saya bisa menyatakan salah berdasarkan pengalaman. Kalau waktu dulu kan ini buah-buahan dimakan sehat. Saya makan pakai manisan atau apa, yang penting buah. Tapi sekarang baru menyadari karena manisan itu udah ditambah gula, jadi tidak sehat, berarti salah. Pemirsa, jadi tepat jawabannya bahwa pernyataannya adalah salah. Jadi buah-buahan itu memang benar sehat karena ada vitamin, mineral, serat larut, serat tidak larut ya, kemudian ada fitokimia. Tapi begitu dia direndam gula,
seperti jadi manisan seperti ini, itu rusak pemirsa. Apalagi gulanya juga bikin dampak kerusakan yang lumayan dalam tubuh kita. Memang tidak instan, nggak kayak makan cabai kita langsung makan langsung pedes ya. Itu semuanya proses. Kayak Pak Budi mungkin makan buah-buahannya bukan gara-gara makan buah-buahan sekali sekarang, besok langsung sakit kan begitu. Tapi proses yang panjang. Saya bilang bukannya nggak boleh ya, artinya ada batasnya. Kenapa? Karena ini prosesnya itu digulain. Nah ketika digulain, direndam gula dalam waktu yang lama, jadi awet. Sekali-sekali oke lah, tapi bukan yang setiap hari, apalagi pola hidupnya secara umum nggak sehat. Gitu loh pemirsa. Baik, terima kasih penjelasannya. Sekali lagi pemirsa ya, bahwa manisan buah itu katanya sehat untuk dikonsumsi. Pernyataan ini adalah salah. Pak Budi, benar banget jawabannya? Waktu Pak Budi Suaka ini terkena stroke, kolesterolnya angkanya berapa? 206. Yang paling dikeluhkan kondisinya tidak bisa tertahankan Pak, apa saja? Kalau ngomong juga sekarang masih inilah proses, harus pelan-pelan, harus diatur temponya. Terkadang kalau ngomongnya ada partner ngajak cepat, saya imbangi cepat, udah. Jadi belepotan, iya. Belepotan. Apa ya? Saya maksud mau ngomong itu keluarnya beda. Nah, kalau tadi sama Mbak udah di kayak inilah. Tadi aja dalam mengisi acara ini pengen ketawa, beda. Di hati ingin ketawa, keluarnya kayak menangis gitu. Berarti masih ada gangguan emosional ya Pak ya? Iya gitu. Oke, berarti PR-nya bicara masih harus pelan-pelan, gangguan emosional. Kalau kaki, tangan gimana Pak? Boleh tahu jalannya gimana sekarang? Kita lihat bagaimana Bapak berjalan ya Pak. Silakan coba jalan di sana Pak. Jangan ditertawakan ya. Enggak, kayak robot. Enggak Ya, Pak, apa-apa. kita di sini nggak menertawakan Pak, beneran Pak. Kita justru melakukan evaluasi terhadap apa yang dirasakan. Oke. Pak, apa yang dirasakan Pak? Keluhannya di mana nih sekarang? Kaki itu belum bisa nekuk ini, kan tumitnya masih kaku gitu. Oke, coba jalan ke belakang Tumitnya sedikit Pak. kaku, lututnya kaku, panggulnya juga kaku, betul ya Pak ya? Ya. Jari-jari kakinya mengkeret juga, apa gimana? Sudah bisa lurus, tapi kalau menghadapi orang banyak itu otomatis. Otomatis ya, Ya, lebih kaku mengkeret. spastis kita bilangnya ya Iya, pemirsa betul, ya. spastis. Oke, tangan Bagaimana tangan Pak? Coba luruskan ke depan Pak. Digenggam, gini. putar-putar Pak. Oh, oke. Bagian oke, uris, saya. supinasi, Iya. pronasinya masih Jadi mengalami forearm. gangguan. Nah, Iya. tadi sebelum melakukan pengambilan gambar juga kita cek dulu nih. Ya pemirsa di rumah ya, ada cek tensi. Ternyata tensinya Bapak ini masih cukup tinggi ya Pak ya, masih tinggi tuh 142/89. Kalau dibuletin sih jadi 140/90. Dan ini masih masuk ke dalam kategori hipertensi atau tekanan darah tinggi. Lalu yang kedua adalah asam urat. Ternyata asam uratnya juga tinggi pemirsa. Ini ada di angka 9,3. Tambah nih Pak, asam urat yang tinggi dengan hipertensi, ini darahnya udah kental, pembuluh darahnya semakin kaku Pak. Jadi dalam arti resiko untuk terjadi serangan stroke berulang itu ada di depan mata. Kalau itu terjadi, bagaimana Pak? Ya, nggak kebayang. Nggak kebayang ya. Iya. Dalam arti kan dari perbincangan tadi saya mendapatkan bahwa Bapak udah berupaya, betul ya Iya. Pak ya? Udah konsumsi obat secara rutin? Kebetulan minumnya hanya obat untuk membantu saraf lah. Membantu saraf? Iya. Ada kontrol nggak Pak secara rutin Pak ke dokter? Saya ke dokter saraf sebulan sekali. Oke. Terus ke dokter rehab medik masih. Menjalankan fisioterapis masih. Oke, berarti Bapak udah konsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter, udah berobat ke dokter, menerapkan gaya hidup sehat juga ya Pak ya. Manisan buah sehat udah di stop, manisan buah seperti itu, makanan-makanan tinggi gula udah di stop ya Pak ya. Berarti di sini Bapak perlu upaya tambahan Pak, yang melengkapi apa yang sudah Bapak lakukan agar proses pemulihannya ini terbantu dan angka-angka yang tadi tinggi itu bisa dikendalikan Pak. Bapak butuh solusi Pak. Oke, Bapak pernah dengar yang namanya teknologi laser Pak? Saya dengar sering itu ada juga teman yang memakai gitu. Ya. Dari penggunaan teknologi ini, kalau Bapak lihat mereka membaik nggak Pak? Ya membaik, tidur juga lebih teratur. Mau gitu. nggak Pak Budi? Ya mau sekali. Pak, waktu kena stroke tensinya tinggi nggak Pak? Enggak, 120. Sekarang 140 loh. Iya. Oke. Memang bisa. Iya, Memang bisa. makanya kan saya bilang prosesnya berjalan. Dan Bapak tidak tahu. Pemirsa, sebelum saya bicara teknologi dasar, saya mau ngasih tahu bahwa ada namanya pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini bisa kualitasnya tuh rapuh atau getas
tidak elastis, kedua dia menyempit, ketiga ada sumbatan. Nah, tiga-tiganya mungkin Bapak alami dan proses penyumbatannya jalan terus. Sementara dia harus terbuka. Sementara Bapak nggak bisa olahraga. Kalau nggak bisa olahraga, pembuluh darahnya nggak bisa optimal kebuka. Disitulah peran teknologi laser. Ketika dipakai nanti itu dia keluar sinar laser lewat perangkat itu. Nah, sinar laser itu akan membuka pembuluh darah karena dia menghasilkan molekul oksida nitrit. Yang terjadi, nah seperti ini Pak, Anda lihat nih. Kayak kelereng kecil ya, dikeluarkan oleh bagian dalam pembuluh darah namanya endotel. Nanti si kelereng kecil yang namanya oksida nitrit itu ikut mengalir ke seluruh tubuh. Nah, ketika itu dikeluarin sama endotel, pembuluh darah ngebuka. Nah, karena kita dipakainya di pergelangan tangan, pemirsa ya, kita pakai di pergelangan tangan, si molekul ini ikut semua nih ke seluruh tubuh. Sud. Jadi apa dampaknya? Dampaknya organ tubuh Anda semuanya mendapatkan aliran darah yang cukup dengan adanya ini. Pasti sensasi lebih sehatnya terasa dan resiko dampak dari tekanan darah tinggi bisa dikurangin. Apa resiko dari dampak itu ya? Tadi stroke udah. Kalau yang udah kena stroke berulang atau kena yang lain. Bisa kena serangan jantung, bisa kena gagal ginjal, bisa kena masalah di liver. Tadi saya ingatkan masalah ginjal. Asam uratnya sudah naik, mungkin fungsi ginjalnya sudah mulai terganggu. Pemirsa juga begitu. Ketika asam urat Anda tadinya 5, 6, 7, 8, 9, hati-hati ginjal Anda sudah bermasalah. Baik proses penyaringannya menyebabkan kerusakan ginjal atau nanti ada batu yang bisa numpuk di situ. Itu sebabnya saya minta Anda untuk menambahkan penggunaan teknologi laser ke dalam regimen pengobatan Anda, ke dalam pengaturan pengobatan Anda. Pakai sekarang juga sebab ini penting buat Anda. Pak Budi dan pemirsa di rumah ingat bahwa pada dasarnya yang memompahkan darah ke seluruh tubuh ini adalah jantung. Jadi kesehatan organ jantung ini harus dijaga secara optimal. Salah satu caranya adalah Anda dapat menstimulus titik akupuntur yang bermanfaat untuk kesehatan organ jantung Anda. Tentunya laser harus dengan intensitas yang tepat, panjang gelombangnya harus pas. Panjang gelombangnya harus 650 nanometer pemirsa. Setelah kesehatan jantungnya terjaga secara optimal, kualitas darahnya juga diperbaiki. Nah, apa yang dikerjakan oleh teknologi laser? Dia membantu menguraikan si penggumpalan darah ini yang kita sebut dengan trombus. Kalau Anda gaya hidupnya tidak sehat, makannya nggak sehat, suka minum manis, punya tensi tinggi, diabetes, kolesterol, asam urat, tidurnya suka kurang, kerjanya suka berlebih, merokok, mengonsumsi alkohol, kira-kira nih ada banyak gumpalan darah nih di dalam pembuluh darah Anda. Ketika digunakan nantinya penggumpalan darah ini akan terbantu untuk diurai sehingga kerjanya lebih optimal, kerja tubuh kita. Kenapa? Karena pertama dari sisi darahnya sudah diperbaiki. Pembuluh darahnya tadi Bang Paidon sudah jelaskan, dibuka, dielastiskan. Lalu kesehatan jantung dijaga secara optimal. Jadi darah, pembuluh darah dan si pompa darahnya ini semuanya dalam arti berfungsi secara optimal. Di sini saya dan Bang Paidon memberikan solusi untuk Anda pemirsa, yaitu dengan menggunakan teknologi laser khusus untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Namanya adalah dokter laser atau EQ-Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Jadi Pak Budi dan juga pemirsa, alat ini punya spesifikasi 14 titik sinar terapi. Tadi ada titik-titiknya Pak ya. Ini terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Jadi jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Dan penggunaan rutin dari dokter laser ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi segera dapatkan EQ-Laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan dokter laser atau EQ-Laser dari Gogomol. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, bagi Anda yang terkena stroke saat ini atau Anda mungkin sudah ada gejalanya, ingat untuk tidak pernah menyerah, cari jawaban. Go Healthy salah satu yang Anda harus nonton saat ini dan ikuti instruksi dari praktisi kesehatan hari ini. Banyak cara untuk hidup sehat
terutama kalau Anda tidak menyerah dan rutin untuk dilakukan. Mari kita lanjut bincang-bincang kita hari ini. Pak Budi, dampak terbesar kan baru terasa di situ Pak ya. Apa Pak yang paling berat dari seorang stroker yang Bapak alami? Kok beda ya serangan pertama dengan kedua? Bedanya apa Pak? Menggerakkan kaki, tangan semua susah. Saya ngomong udah teriak-teriak, perasaan saya. Di sekeliling saya gak ngerti ngomong apa. Beda ya. Apa yang saya pikirkan ngomong supaya jelas, yang di berbeda. lingkungan sekitar kayak kiper gak ngerti ngomong apa. Truk itu saya penilaiannya saya. Fisiknya saya berubah normal, katakanlah untuk mencapai tingkat 0 juga susah, minus fisik. Terus mental juga. Kalau mental saya rasakan yang paling berat. Istri sering nggak mendapat akibat, dampak emosional dari Bapak? Ya kalau saya kategorikan istri saya jadi samsak. Kenapa Pak? Sasaran untuk kemarahan saya. Udah minta maaf belum Pak? Belum. Saat ini juga Pak, kalau istri Bapak menonton, dan ini akan terekam Pak, secara jujur dari hati, mau nggak Bapak minta maaf kepada dia? Silakan. Silakan Pak. Saya hanya bisa ngomong minta maaf kepada istri tercinta Junita. Terimalah dengan sabar perubahan yang terjadi pada suami. Itu aja, berat. Oke, nggak apa-apa. Luar biasa, kita kasih semangat ya. Pak Budi, saya rasa penonton juga mendukung Pak Budi, benar ya? Dan untuk menyempurnakan, kita juga punya tips bagaimana cara mengendalikan emosi pemirsa. Terutama untuk pasien stroke. Pak Budi mau ya? Oke. Ya, jadi di sini saya akan membahas mengenai gangguan emosional yang seringkali terjadi pada pasien stroke. Di sini ada sebuah studi yang dilakukan pada pasien stroke berskala internasional menemukan bahwa 1 dari 3 pasien stroke ini mengalami depresi dan sebagian besar mengalami gangguan kecemasan. Terlebih lagi pada pasien stroke ini seringkali ditemukan adanya PBA, pseudobulbar effect, merupakan sebuah gangguan emosional yang terjadi berupa apa yang dirasakan oleh hati dan diekspresikan ini tidak sama. Saya kasih contoh, rasanya sedih, keluarnya ketawa. Jadi apa yang dirasakan dengan apa yang diekspresikan ini berbeda. Nah, di sini saya ingin membagikan tips untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama adalah dukungan keluarga, ini segala-galanya. Caregiver, support istri, support anak, support suami, support orang di sekitar Anda itu yang paling utama. Lalu yang kedua adalah ketika sudah mulai merasakan ingin nangis atau ingin ketawa, segera berubah posisi. Jadi dalam arti misalkan lagi berbincang nih ya, tatap-tatapan, terus merasakan, oh ini saya kayaknya udah mau nangis nih, langsung berubah posisi, langsung cuekin. Setelah selesai reda, baru balik jelasin. Lalu yang ketiga, kalau udah mulai mau nangis, mau ketawa, tarik napas dalam-dalam sambil berhitung dalam hati. 1, 2, 3, sampai 10, sampai 20 perlahan-lahan. Hal tersebut membantu meredam emosional yang sedang Bapak rasakan. Lalu yang terakhir adalah tentunya kita harus paham dulu, gangguan emosional ini terjadi karena rusaknya jaringan otak akibat gangguan pembuluh darah di otak. Berarti kita harus memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah khususnya di organ otak. Salah satu yang bisa Anda lakukan dan Bapak lakukan adalah dengan menggunakan teknologi laser bersama dengan intranasal. Dia membantu proses penghantaran nutrisi dan oksigen menjadi optimal ke jaringan otak sehingga proses pemulihan menjadi lebih terbantu, gangguan emosional pun menjadi lebih terkendali. Kalau orang stroke itu masalahnya adalah adanya gangguan aliran darah yang menuju otak atau di dalam otaknya. Nah, ketika berbicara area di otak dan ketika Anda berbicara teknologi laser, kan dipakai di pergelangan nih pemirsa. Cuman kan lihat butuh waktu dari mulai darah yang ada di pergelangan sampai yang di otak itu butuh waktu. Nah, sementara kita butuh cepatnya di kepala nih, khususnya penderita stroke. Kita pakainya di hidung nih bisa. Pakai perangkat yang namanya intranasal. Nah, ketika masuk ke hidung ini jalan 2 pemirsa. Satu yang di sini, yang di hidungnya, yang satu di pergelangan tangan. Dampaknya apa? Anda bisa lihat nih. Misalnya lasernya menyinari di bagian hidung. Yang terjadi pembuluh darah yang membuka di area wajah itu lebih cepat kebukanya. Nah, apa yang paling cepat dirasakan oleh penderita stroke? Yang pertama adalah mungkin mudah tidur.
Kenapa? Karena aliran darah yang menuju organ kecil yang namanya pineal itu jadi lancar. Ketika tidur lebih nyaman, proses perbaikan jaringan lebih bagus. Ketika Anda stroke, Anda menggunakan teknologi laser, kemampuan pemulihan jaringan otak yang rusak juga lebih tinggi. Selain secara umum, organ tubuh Anda bisa dipulihkan juga yang lain kan, karena growth hormone fungsinya bukan cuma di otak doang. Oke, saya minta Anda pakai dan bertindak sekarang juga Anda pakai teknologi lasernya. Kenapa? Saya ingin Anda beruntung untuk kesehatan Anda. Salah satu teknologi yang bisa membantu adalah teknologi NMES. Ini bisa digunakan secara bersamaan Pak Budi dan pemirsa di rumah. Teknologi laser di pergelangan tangan, intranasal, dan teknologi NMES-nya. Manfaatnya apa? Yang pertama, dia mengaktifkan saraf dan otot yang sudah mengalami gangguan. Misalkan Bapak kan sisi kanannya masih mengalami gangguan, gunakan fokuskan pada sisi-sisi kanan, tujuannya adalah dia mengurangi kekakuan atau spastisitas pada pasien-pasien stroke. Yang kedua, bisa membantu memperkuat otot, mengaktifkan otot. Harapannya adalah nanti motorik halusnya, motorik kasar, dan juga fungsi sensoriknya bisa menjadi lebih baik. Pengennya Pak, bukan normal seperti sedia kala. Pengennya adalah Bapak bisa beraktivitas secara mandiri dengan baik, tanpa gangguan dan mencegah terjadi serangan stroke berulang karena kita ingin Bapak Budi bergerak setiap saat. Anggota masyarakat Indonesia sudah banyak yang pakai teknologi laser. Anda mau lihat bagaimana kondisi kesehatan mereka sekalipun ada halangan, ada kendala, ada penyakit di depan mata mereka yang sedang alami, tapi mereka tidak menyerah. Teknologi laser menjadi jawaban mereka untuk hidup yang lebih sehat. Ini dia kisah mereka. Saya sebagai kepala rumah tangga kena stroke yang mengakibatkan saya nggak bisa apa-apa. Penyebabnya karena darah tingginya nyampe 200. Tidur gampang, tensi darah 135/91, berjalan juga ringanan, dan tangan bisa naik ke atas. Itu dia pemirsa, bukti dari teknologi laser sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Banyak sekali narasumber yang sudah memakai teknologi laser di Go Healthy. Mungkin di sini Anda bisa melihat dan juga Pak Budi. Ini ada segelintir dari ribuan orang yang sudah ada di sini yang sudah pakai teknologi laser, Pak. Dulu mereka mungkin kondisinya seperti Bapak. Spastis, tidak bisa bergerak. Mungkin bicaranya pelo dan sebagainya. Tapi yang perubahan adalah mereka memakai teknologi laser. Mereka mengalami perubahan kondisi kesehatan. Bisa berlari, bisa push up lagi Pak. Ada yang bisa menggerakkan tangan lagi. Saya yakin Pak Budi juga pasti bisa. Benar ya? Yang berbeda apa dengan mereka dengan Pak Budi? Mereka sudah pakai teknologi laser, Bapak belum. Bapak mau nggak pakai teknologi laser? Mau sekali. Pak Budi, terima kasih atas kehadirannya Pak. Kita doakan yang terbaik. Bapak Budi sehat selalu. Kita nanti datang kembali, Bapak sudah pakai teknologi laser ya Pak ya? Iya. Ya, Bapak usaha yang maksimal, Tuhan pasti memberkati hidup Bapak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih juga praktisi kesehatan hari ini dan pemirsa, inilah juga momentum yang paling tepat untuk memakai teknologi laser untuk kesehatan Anda sendiri. Namanya adalah teknologi ini Dr. Laser atau EQ-Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari Dr. Laser, ini seharinya 2 kali pemakaiannya, durasinya 15-60 menit. Ini bisa bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi, seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, take action sekarang juga. Dapatkan EQ-Laser atau Dr. Laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomol akan membantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan Dr. Laser atau EQ-Laser di Gogomol. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat langsung dengan Dr. Laser atau EQ-Laser dari Gogomol. Ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, apapun profesi Anda, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.